Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya KDR Mariskianti, NIM 17170511116. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal yang berjudul Evaluasi Audit Kepatuhan dan Audit Internal atas Prosedur Pemberian Kredit Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Negeri Susila Bakti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing 1 Bapak Dr. Edi Sujana SE MSI AK, untuk pembimbing 2 Ibu Igusti Ayu Purnamawati SE MSI AK, dan penelaah yaitu Ibu Nikade Sinarwati SE MSI AK. Baik, lanjut ke latar belakang. Sebelum lanjut, berikut ini ada 5 materi yang akan dibahas dalam presentasi seminar proposal ini, yaitu latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, kajian teori, kerangka pemikiran, dan juga metode penelitian dan jadwal waktu penelitiannya. Latar belakang masalah dari penelitian ini, di mana koperasi merupakan wadah untuk membantu perekonomian masyarakat, tidak terkecuali masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah, sehingga bisa dikatakan koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuh kembangkan sebagai badan usaha penting. Pada era digitalisasi ini menjadi tantangan besar bagi koperasi untuk dapat eksis menjalankan usahanya. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di masa pandemi ini, koperasi dihadapkan berbagai masalah pada kegiatannya, dimulai dari turunnya penjualan, permintaan pasar, kelesuan ekonomi yang menyebabkan kekurangan modal, serta terhambatnya distribusi. Pandemi COVID-19 sudah melemahkan sendi-sendi sosial dan ekonomi masyarakat dan juga koperasi, di mana salah satunya yaitu banyaknya anggota yang menarik simpanannya dalam jumlah besar dan ada juga anggota yang tidak sanggup membayar cicilan angsurannya. Fenomena ini menyebabkan adanya isu yang mana Pemprov Bali memberikan bantuan usaha kepada setiap koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Buleleng, Dewo Made Sudiarte, mengharapkan bahwa dengan adanya bantuan ini, koperasi yang terkena dampak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dan tidak terjadi usaha yang gulung tikar. Terdapat 390 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Buleleng. Dari jumlah tersebut, koperasi yang dinyatakan masih berstatus aktif sebanyak 344 koperasi yang mana bisa mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah menurut Radar Bali jawapos.com. Setiap jasa pemberian kredit pasti memiliki resiko di dalamnya, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya. Untuk meminimalisir adanya resiko kredit bermasalah, maka pihak lembaga keuangan seperti koperasi perlu merancang prosedur dan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, pengawasan dalam proses pemberian kredit juga diperlukan, di mana hal ini untuk mengkaji dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Koperasi Pegawai Negeri Susila Bakti mempunyai 2 unit usaha, yaitu unit usaha simpan pinjam dan juga unit usaha pertokoan. Di mana dalam unit usaha simpan pinjamnya tidak menutup kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah, karena sistem kekeluargaan di koperasi ini sangat erat, yang dimana menetapkan bunga yang rendah kepada anggotanya untuk mensejahterakan anggotanya. Sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya anggota yang terlambat membayar angsuran. Untuk mengatasi hal ini, pengurus koperasi diharapkan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, karena sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil penelitian Bintari 2015 menunjukkan sistem dan prosedur yang diterapkan belum tercapainya pengendalian kredit yang baik. Penyebabnya belum adanya fungsi internal yang baik dan juga belum adanya terdapat pembagian tugas antara pegawai dalam prosedur pemberian kredit yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan. Menurut Mutamima dan Kasana 2012, berikut ini faktor internal yang mempengaruhi kredit bermasalah. Yang pertama yaitu kebijakan perkreditan yang ekspansif, yang kedua ada lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya informasi kredit bermasalah, dan yang terakhir ada itikat kurang baik dari pemilik, pengurus, atau pegawai kreditur. Nah, sistem pengendalian internal di KPN Susila Bakti ditemukan beberapa permasalahan, yaitu yang pertama adanya campur tangan yang berlebihan, yang kedua adanya penyimpangan dalam prosedur, dan yang terakhir ada kurangnya pengawasan dari badan pengawas.
Adanya penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti karena tidak memenuhi prinsip pemberian kredit seperti 5C, 7P, dan 3R di koperasi ini hanya menerapkan beberapa prinsip tersebut sehingga anggota yang ingin meminjam dengan mudah mendapatkan akses dan menyebabkan kredit bermasalah. Dilihat dari segi pengelolaan modal, koperasi banyak anggota yang tidak mau bekerja sama sehingga perlu adanya pihak yang memperoleh tugas dan tanggung jawab untuk memberikan prosedur pengelolaan kredit. Salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan melaksanakan audit terhadap pengelolaan pemberian pinjaman. Nah, dipilihnya koperasi Susila Bakti ini karena koperasi ini memiliki prestasi di tingkat kabupaten dan juga provinsi. Nah, tetap dengan adanya prestasi ini, mengapa koperasi ini tetap saja memiliki masalah tentang kredit bermasalah. Di sini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana prosedur pemberian kredit pada KPN Susila Bakti ini. Berikutnya yaitu identifikasi masalah dari penelitian ini. Terdapat dua, yaitu yang pertama terdapat kredit bermasalah di KPN Susila Bakti pada tahun 2018 dengan rincian kredit diragukan sebanyak 337.9.806 atau 12,94% dan kredit kurang lancar sebanyak 534.863.726 atau 20,53%. Yang kedua yaitu pengelolaan modal yang terhambat disebabkan oleh audit kepatuhan dan audit internal yang belum efektif dan efisien sehingga terjadi permasalahan seperti kredit bermasalah. Selanjutnya yaitu pembatasan masalah penelitian ini, di mana memfokuskan penelitian pada pelaksanaan audit kepatuhan dan audit internal terhadap pengelolaan pemberian pinjaman di KPN Susila Bakti. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah penelitian. Terdapat dua rumusan masalah, di mana yang pertama apakah penerapan prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti sudah sesuai berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, apakah audit internal atas prosedur pemberian kredit diterapkan secara efektif di KPN Susila Bakti. Tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu untuk mengetahui penerapan prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti sudah sesuai berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas audit internal atas prosedur pemberian kredit yang ditetapkan di KPN Susila Bakti. Yang selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini, yaitu ada dua manfaat. Manfaat teoritis, di mana secara teori penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi audit kepatuhan dan audit internal atas prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bakti. Yang kedua ada manfaat praktis, ada dua. Yang pertama, bagi peneliti selaku mahasiswa S1 akuntansi, penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori-teori yang terkait pelaksanaan audit kepatuhan dan audit internal terhadap pengelolaan pemberian pinjaman yang penulis dapatkan dalam perkuliahan. Yang kedua, bagi KPN Susila Bakti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai suatu evaluasi organisasi bagi lembaga keuangan khususnya koperasi. Lanjut ke kajian teori penelitian ini. Yang pertama ada auditing. Pengertian dari audit kepatuhan itu menurut Beasley, Aren, dan Elder 2012, yaitu audit yang berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti-bukti untuk menetapkan apakah kegiatan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, dan peraturan tertentu. Yang kedua itu ada pengertian dari internal audit, di mana pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku menurut Agustus 2017. Dan yang terakhir ada standar auditing, di mana ini meliputi standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Yang kedua ada pengendalian internal, di mana penelitian Septiani 2018 menyatakan bahwa pengendalian internal pemberian kredit dapat dilakukan dua bagian yang berwenang, yaitu yang pertama pengendalian oleh Dewan Direksi atau pengurus koperasi, yang kedua ada Satuan Pengendalian Internal yang memiliki wewenang.
Dan menurut Choso ada 3 kategori tujuan yang fokus pada aspek pengendalian. Yang pertama yaitu sasaran operasi, yang kedua ada tujuan pelaporan, dan yang ketiga ada sasaran kepatuhan. Yang selanjutnya yaitu koperasi, di mana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan membutuhkan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Yang selanjutnya ada pemberian kredit, di mana menurut Kashmir 2014 ada prinsip-prinsip pemberian kredit yaitu 5C, karakter, kapital, capacity, condition, collateral, dan 7P serta 3R. Yang selanjutnya yaitu kredit, di mana menurut Kashmir 2014 pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya di sini saya akan membahas kajian hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Cesi Camilla Amalia 2020, audit kepatuhannya dalam prosedurnya sudah sesuai dengan ketentuan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua ada Madi Heinrich 2018, tidak adanya pemisahan tugas antara pegawai yang menganalisis kredit maupun yang melakukan penilaian terhadap anggunan. Yang ketiga adanya Wendy Hilary Lahop 2018, sistem pengendalian internal pada KPN Batra Belitung belum berjalan dengan efektif. Yang keempat ada Rati Rahmawati 2018, di mana pelaksanaan audit internal dari tim RIC-nya telah sesuai dengan pedoman pelaksanaan audit internal yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Untuk penjelasan hasil penelitian Sugianto dan Melissa Natalia bisa dilihat di sini. Selanjutnya yaitu grand teori dari penelitian ini menggunakan teori pengelolaan atau stewardship teori, di mana teori ini sesuai untuk mendasari penelitian ini karena KPN Susila Bakti adalah sebuah lembaga keuangan yang mengutamakan tujuan bersama sehingga nantinya bisa mensejahterakan para anggotanya. Di samping mencapai tujuannya, KPN Susila Bakti juga memberikan pelayanan dan jasa di unit simpan pinjam dan unit pertokoannya. Dalam rencana kerjanya, KPN Susila Bakti mengharapkan bahwa pengurus dan karyawan lebih meningkatkan kinerja dalam bidang pengelolaan usaha koperasi. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dari penelitian ini. Yang pertama, nasabah mengajukan pengajuan kredit, lalu adanya penilaian audit kepatuhan dan audit internal atau sistem pengendalian prosedur pemberian kreditnya, lalu pengambilan keputusan oleh pengurus koperasi antara pemberian kredit atau penolakan kredit. Setelah itu adanya pengawasan kredit bermasalah oleh Badan Pengawas Koperasi KPN Susila Bakti. Selanjutnya yaitu metode penelitian dari penelitian ini. Yang pertama ada rancangan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pendekatan studi empiris. Yang kedua ada lokasi penelitian, di mana Koperasi Pegawai Negeri Susila Bakti beralamat di Jalan Raya Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. Jenis dan sumber datanya, yang pertama ada jenis data kualitatif, yaitu data berupa dokumen-dokumen penting dan catatan-catatan penting lainnya yang mendukung dalam pengelolaan kinerja di koperasi. Yang kedua ada sumber data wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti Ketua KPN, Sekretaris KPN Susila Bakti. Yang ketiga ada Badan Pengawas Susila Bakti, dan yang terakhir ada karyawan KPN Susila Bakti. Yang selanjutnya yaitu metode pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumentasi, pengamatan atau observasi. Ada metode analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir keabsahan data, yaitu berupa kepercayaan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian.
Selanjutnya ada jadwal waktu penelitian, bisa dilihat di slide. Baik, sekian dari presentasi seminar proposal ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Om Santi 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 Om.